Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh bertemu dalam acara SOS Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat segala anugerah kasih setia di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami semuanya Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk hari ini saya mengambil tema dengan judul fakta dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan kita di tahun 2023 harus mengerti dua istilah yang penting, yaitu tentang fakta dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Bapak Ibu Saudara, fakta itu adalah kenyataan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal-hal yang nyata, yang benar-benar ada. Jadi nyata Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang terjadi dan ada di dalam setiap kehidupan kita. Terus yang kedua, pengertiannya terbukti atau bukti nyata Bapak Ibu Saudara, seperti itu. Jadi memang ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita nyata, terus ada bukti yang kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Itu pengertian dari fakta Bapak Ibu Saudara. Sementara kebenaran itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan, hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan hal yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Jadi keadaan yang sesungguhnya, yang cocok dalam kehidupan yang kita jalani, itu artinya kebenaran. Pengertian yang kedua, sesuatu yang sungguh-sungguh benar-benar ada. Jadi sesuatu yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita yang benar-benar ada Bapak Ibu Saudara. Lah, apakah kita menjalani hidup kita dan membuat pilihan berdasarkan fakta atau kebenaran? Itu menjadi pilihan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari yang kita hadapi kenyataannya mungkin susah, penuh dengan permasalahan, ada tantangan yang besar, bahkan ada informasi-informasi yang membuat kita takut, pesimis, dan mungkin membuat kita gentar karena memasuki tahun 2023 dan menjalaninya dengan kondisi dan keadaan informasi tentang dunia ini, tentang kegelapan terjadi. Itu kenyataan. Lah, Bapak Ibu mau hidup oleh kenyataan atau oleh kebenaran Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu mau hidup oleh fakta atau kebenaran? Itu merupakan pilihan yang harus Bapak Ibu pilih untuk menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu harus mengerti antara fakta dan kebenaran. Yang pertama, fakta itu hidup berlandaskan pada kenyataan Bapak Ibu Saudara. Terus yang kedua, membuat keputusan berdasarkan hanya pada kenyataan. Itu fakta. Yang ketiga, memperkatakan kenyataan-kenyataan yang ada Bapak Ibu Saudara. Nah, ini fakta yang terpenting dalam hidup yang kita jalani. Jadi kalau Bapak Ibu hidup oleh fakta, maka yang Bapak Ibu perkatakan yang nyata, yang Bapak Ibu dasarkan hidup kepada kenyataan yang terjadi, dan landasan hidup Bapak Ibu pada apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kebenaran itu tidak memungkiri adanya kenyataan-kenyataan. Jadi kita tidak menutup mata terhadap apa yang terjadi, tetapi fokus hidup orang yang hidup dalam kebenaran itu, hidupnya oleh kebenaran itu sendiri. Nah, kehidupan yang berlandaskan pada kebenaran, memperkatakan kebenaran di atas kenyataan atau fakta. Ini pilihan buat kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang percaya harus hidup oleh kebenaran, memperkatakan kebenaran di atas fakta yang terjadi. Tidak menutup mata terhadap apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, tetapi kehidupan yang kita dasarkan bukan kepada apa yang terjadi hari ini, tetapi kepada kebenaran apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu perbedaan antara fakta dan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Nah, kebenaran itu ada 3 dasar Bapak Ibu Saudara yang harus Bapak Ibu mengerti. Yang pertama itu Allah sendiri sebagai kebenaran hidupan kita. Jadi Allah yang kita sembah itu menjadi kebenaran yang menghidupkan hidup Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kebenaran itu pada firman Allah. Jadi firman Allah berkata apa tentang kenyataan hidup, Bapak Ibu harus mempercayai firman itu. Terus yang ketiga, kebenaran itu berdasarkan pada janji Allah itu sendiri.
Sekarang Bapak Ibu Saudara di tahun 2023, janji-janji apa yang Bapak Ibu terima dan yang kita tangkap melalui pendengaran dan hati Bapak Ibu Saudara? Seharusnya kalau kita memilih kebenaran, maka Bapak Ibu akan memilih Allah sendiri, firman Allah dan janji Allah dalam kehidupan kita. Meskipun memang kenyataan hidup susah, meskipun kondisi dan keadaan realita hidup, Bapak Ibu harus menghadapi banyak hal di dalam hidup ini. Tetapi orang percaya harus percaya kepada kebenaran, yaitu Allah sendiri, firman Allah dan janji Allah, Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 5 ayat 7. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Percaya tentunya percaya kepada kebenaran Bapak Ibu Saudara melalui iman kita. Bukan karena melihat. Melihat itu fakta, melihat itu kenyataan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup orang percaya itu karena percayanya, bukan karena apa yang dilihat. Yang dilihat mungkin bisa takut, bisa cemas, bisa mengkhawatirkan, tetapi Bapak Ibu harus percaya kepada kebenaran tentang Allah sendiri, tentang firman-Nya dan janjinya, Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, Bapak Ibu Saudara, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, Saudara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Bapak Ibu harus melihat Tuhan di atas apa yang Bapak Ibu alami di dalam kenyataan hidup. Dan apa yang kita lihat yaitu pribadi Allah sendiri, maka itulah yang memberi kekuatan buat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Itu firman Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara hidup dalam kebenaran itu begini, terus memperkatakan firman-Nya. Jadi kalau Bapak Ibu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu memperkatakan firman. Aku diberkati, saya sehat, saya pasti bisa hidup benar, saya pasti bisa hidup kudus, saya bisa menjaga kebenaran dalam pekerjaan, jujur, disiplin. Aku percaya pekerjaanku diberkati, suami istriku sehat, suami istriku hidup benar, anak-anakku mengalami keberuntungan, dan segala hal yang dijanjikan melalui firman-Nya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka terus memperkatakan firman itu. Katakan penting, terus Bapak Ibu Saudara. Jadi kenyataan bisa kita ubah karena kita memperkatakan firman-Nya. Terus yang kedua Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam firman dan janjinya. Setelah kita memperkatakan, Bapak Ibu hidupi firman itu, hidupi janji itu. Dengan ketaatan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui perkataan firman-Nya. Kalau memang Tuhan berkata harus hidup kudus, harus hidup kudus. Kalau Tuhan berkata kita harus setia, Bapak Ibu harus setia. Kalau Tuhan berkata kita harus hidup memberi, kita juga memberi. Kalau kita mengampuni, Bapak Ibu juga harus mengampuni. Karena perkataan tanpa hidup di dalam firman dan janjinya, itu tidak akan berdampak apa-apa. Tetapi waktu Bapak Ibu memperkatakan firman Tuhan dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka firman itu bisa mengubah kenyataan yang buruk menjadi berkat yang melimpah, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara antara Daud dan Goliat. Goliat faktanya pahlawan perang, berpengalaman, tingginya 4 meter, Bapak Ibu Saudara. Kalau Daud pengembala domba, anak muda, belum pernah punya pengalaman perang. Tidak mungkin Daud mengalahkan Goliat. Itu kenyataan yang dipikir tentang hal dunia ini, bahwa Daud tidak mungkin bisa mengalahkan namanya Goliat. Pengalaman kalah, postur tubuh kalah. Apa yang dipercayakan, Daud masih percaya hal-hal yang kecil, yaitu cuma mengembalakan domba. Tetapi kalau Goliat sudah berperang di medan perang bertahun-tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada kebenaran yang harus dimengerti. Daud adalah seorang yang diurapi Tuhan. Daud meyakini bahwa Tuhanlah yang berperang. Dan Tuhanlah yang mengontrol segala kondisi dan keadaan yang di dunia ini. Makanya fakta kebenaran Bapak Ibu Saudara menyatakan seharusnya Daud kalah. Tetapi karena mempercayai kebenaran, Daud diurapi. Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Daud berperang, itu Tuhan yang menggantikan perang dengan kepercayaan penuh. Maka firman Tuhan tergenapi. Daud bisa mengalahkan Goliat yang tinggi, dikatakan raksasa dan pengalaman berperang. Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara? Mungkin yang Bapak Ibu hadapi hidup berat.
seperti halnya Goliat di depan kita seperti raksasa, sesuatu yang menghambat kehidupan kita untuk melangkah ke depan. Tetapi kalau kita hidup bersama dengan kepercayaan firman dan fakta kebenaran, Bapak Ibu Saudara, maka percayalah Bapak Ibu akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Satu contoh lagi, Daniel di gua singa. Faktanya ada banyak singa ganas yang siap menerkam dan memakan Daniel. Tetapi kebenaran Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Jadi faktanya Bapak Ibu Saudara, singa bisa memakan Daniel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebenaran Allah, Daniel mempercayai segala sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan mampu menolong Daniel untuk keluar dari gua singa. Demikian kehidupan yang kita jalani Bapak Ibu Saudara. Percayalah, kalau kita mempercayai kebenaran firman Allah, menghidupinya, maka kehidupan kita dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, antara fakta dan kebenaran, yang pertama, kebenaran itu bisa merubah fakta kenyataan yang Bapak Ibu hadapi. Mungkin hari ini kita nggak punya uang, mungkin hari ini kita banyak pergumulan, banyak beban dalam kehidupan. Tapi kalau Bapak Ibu percaya kepada kebenaran, kebenaran bisa mengubah kenyataan hidup Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kenyataan-kenyataan itu sementara, tetapi kebenaran itu kekal. Kenyataan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi itu sementara, tapi kalau firman Tuhan kekal menghidupi Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, kenyataan-kenyataan membelenggu kita, tetapi kebenaran itulah yang memberikan kita kebebasan. Kenyataan mengikat pikiran, perasaan, dan kehendak Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kebenaran firman Tuhan memberikan damai dan sukacita yang melebihi akal dan pikiran kita. Demikian renungan yang saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Hidupilah kebenaran firman Tuhan, jangan kenyataan yang terjadi. Mari kita berdoa. Saya mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pendengar dimanapun berada. Berkat kasih setia Tuhan memberkati mereka, suami istri, anak menantu, cucu yang berkaitan dengan pekerjaan, kesehatan. Lebih daripada itu, biar di tahun ini kami berjalan bukan percaya kepada kenyataan yang terjadi, tetapi kami percaya kepada firman dan kebenaran yang kami mau terima, yaitu bersumber pada Allah sendiri, bersumber kepada kebenaran firman-Mu dan janji-Mu. Kami percaya melangkah bersama firman dan menghidupi janji-Mu, maka kami akan dituntun dan dibawa Tuhan. Tuhan membawa kehidupan kami di dalam kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.